Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Virgianti Kusuma. Saudara, Surabaya akan kembali menghelat Hajat Akbar HUT ke-731 Kota Surabaya yang mana puncaknya akan berlangsung pada Jumat 31 Mei 2024 nanti. Lantas ada kejutan dan momen spesial apa dalam hajat besarnya Kota Surabaya kali ini? Lebih lengkapnya di studio sudah hadir bersama kami tamu istimewa kali ini. Siapa lagi kalau bukan Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, Sarjana Teknik Magister Teknik. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio Mbak. kami. Sehat Mbak ya? Sehat, Alhamdulillah. Harus sehat semua itu orang Surabaya. Oh, pasti Pak. Ya, kalau Bapak gimana nih? Lagi sibuk-sibuknya ini persiapan HUT Kota Surabaya. Apa yang baru dan juga yang istimewa untuk tahun ini? Jadi Surabaya untuk ulang tahun yang 731 ini ada beberapa hal ya yang berbeda. Karena kita kemarin sudah mengadakan pengajian dengan Gus Idam. Yang ini yang pertama kali kita lakukan. Yang kedua juga nanti kita lebih banyak acara yang rujak ulek yang biasanya kita dilakukan di Kia-Kia, kita lakukan di Balai Kota. Setelah itu juga ada Pesta Pora yang di Kenjeran kita makan bersama lah, pesta ikan di Kenjeran. Setelah itu juga ada Greenfast Run yang lari, kita gerak dengan teman-teman manajemen Persibaya. Setelah itu juga ada musik yang untuk anak muda yang kita insya Allah kita gelar setelah di 31 Mei karena waktu Mei ini padat Mbak, itu di tanggal 7 Juni insya Allah ada Gilga di Kota Surabaya. Oke, ini luar biasa ya, banyak sekali program-program baru, kemudian yang lama juga banyak sekali kayak revisi-revisi untuk menjadi yang lebih baik ya. Nah, kira-kira untuk sampai di puncak acara tanggal 31 Mei nanti, apa saja persiapannya sudah sampai berapa persen? Kita sebenarnya persiapan sambil jalan ya, karena ulang tahun Surabaya ini kita mulai bulan April sampai dengan bulan Juni. Karena kalau semua kegiatan diletakkan di bulan Mei tidak cukup, karena banyak event-event yang luar biasa di kota Surabaya. Jadi di bulan April kita mulai dengan SSF, yang biasa kita ada diskon untuk semua mall di kota Surabaya. Setelah itu dilanjut sampai dengan bulan Juni. Kalau kita berjalan sekarang ini masih sekitar posisinya sekitar 30% lah acara yang sudah berjalan. Masih banyak yang lainnya. Karena kita ingin menunjukkan semangatnya kota Surabaya ini kan harus besar ya. Menyambut ulang tahunnya ini karena ulang tahun kota kita. Ulang tahun yang benar-benar harus kita satukan dalam jiwa kita untuk merayakannya, untuk mengingat semangat Surabaya, untuk kita buat limpahkan semangat itu ke kota Surabaya, untuk masyarakat Surabaya. Oke, menarik sekali nih Pak. Tadi Bapak menyebut kalau Festival Rujak Ulek yang pastinya ini selalu spesial untuk warga kota Surabaya, biasanya berlangsung di Kia-Kia, tapi tahun ini spesial berlangsung di Balai Kota Surabaya. Kenapa pindah Pak? Saya selalu ketika menjadi wali kota Surabaya, taman di Balai Kota itu saya rubah. Dulu yang tertutup dan gedungnya tidak terlihat dari luar, gitu sekarang kita rubah seperti taman yang pendek gitu, orang bisa lihat gedung. Dan saya buka lagi untuk umum. Jadi setiap malam itu warga Surabaya bisa berkunjung ke Balai Kota itu. Itu bahkan kalau malam minggu sampai dengan 7.000 orang, sampai 8.000 orang yang datang. Ya. Luar biasa. Animonya masyarakat ya. Karena itulah kenapa saya buat rujak ulek di Balai Kota, itu karena saya ingin mengenalkan kepada masyarakat Surabaya. Mendekatkan diri kepada masyarakat Surabaya sehingga masyarakat Surabaya itu tidak lagi merasa bahwa Balai Kota ini bangunan yang angker gitu, tapi Balai Kota ini adalah rumah masyarakat. Masyarakat bisa ke Balai Kota, masyarakat bisa dekat dengan pemerintahannya sehingga ketika ada permasalahan mereka juga akan bisa terkonek ya. Dan yang paling asik dari Rujak Ulek Surabaya ini, Mbak, yang di tahun ini itu biasanya peserta kan dari OPD, dari dinas-dinas, yang melihat adalah masyarakat. Tapi hari ini kita rubah ulang tahun Surabaya, karena ini pestanya orang Surabaya. Jadi saya membuka pendaftaran siapa kelompok warga dari Surabaya dan komunitas yang mendaftar. Sehingga nanti yang melakukan rujak ulek itu seluruhnya adalah warga Surabaya. Baik itu dari komunitas warga Surabaya, yang nonton malah OPD kita. Oh, gantian gitu ya tahun ini ya. Karena saya bilang loh, ngapain kok warga ke OPD kita? Harusnya rumah ini adalah rumah masyarakat, maka masyarakatlah yang datang ke Surabaya, masyarakatlah yang ikut, maka kita yang memberikan surprise, memberikan support gitu. Dan alhamdulillah berjalan karena pendaftaran kita buka langsung tutup, Mbak, karena yang ikut sudah berapa banyak. Orang Pak yang ikut?
Ini hampir 100 lebih ya, 100 lebih. karena tatanannya ya. Oh, oke. Jadi kita tata tidak terlalu rapat begitu, kita juga akan berikan space-space begitu untuk teman-teman. Ini luar biasa, kita tutup, kita buka langsung tutup. Dan yang penting itu orang dekat lah dengan kota Surabaya. Satu lagi yang berbeda nanti Vaganza, Mbak. Oh iya, saya mendengar ada Surabaya Vaganza, kemudian juga ada Parade Bunga, Surabaya Pesta Pora. Ya. Katanya juga pembenahan semua itu baru semua ya, Pak? Jadi Parade Bunga Vaganza itu nanti itu bertema. Oh, Bertema. oke. Jadi bertema. Kalau dulu kita selalu menampilkan Vaganzanya pawai mobil bunga gitu, sekarang tidak. Tapi ada yang namanya tema. Jadi tema Surabaya yang tahun ini. Jadi Surabaya tahun 1945 seperti apa, Surabaya 970 seperti apa, tahun 80 seperti apa, sampai tahun sekarang. Sehingga kita akan tahu, oh di tahun ini siapa sih musisi kita yang terkenal? Oh Gomblo. Oh kita dulu pakai apa? Mobilnya pakai model begini. Oh tahun yang sekarang model apa? Sehingga orang Surabaya akan mengingat, oh Surabaya itu temanya seperti ini. Orang Surabaya tahu, dari dulu seperti ini, sekarang sampai menjadi seperti ini. Itu akan berbeda, karena kita bertema semuanya nanti. Oh, menarik sekali. Jadi seperti kaleidoskop waktu begitu Betul, ya. Dari waktu ke kaleidoskop waktu waktu. kita melihat bahwa siapa tokoh pentingnya dan kemudian juga Betul. seperti apa Iya. pada masa itu. Anak-anak juga menarik sekali bisa belajar sejarah dari situ ya, Pak ya? Saya ingin sebenarnya dengan tema itu, maka masyarakat Surabaya tidak melupakan sejarah. Meskipun kita tahu ya, hari ini, ke depan, mungkin kita tidak mengingat masa lalu. Anak-anak sekarang ditanya Gomblo juga tidak pernah tahu. Tapi paling tidak sekarang ngerti dan mengenal, oh dulu ada Gomblo, oh dulu ada ini. Karena buat saya bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak bisa dan tidak pernah melupakan sejarahnya, itu saja sebenarnya. Oke, untuk Surabaya Pesta Pora apa yang baru, Pak? Surabaya Pesta Pora ini baru pertama kali ya diadakan di Kenjeran, karena nanti kita akan membuka bersama, makan bersama di Kenjeran, kan itu semuanya kita lakukan di Kenjeran, dan ini saya pasti akan membludak pasti, karena kita buka untuk umum juga. Semuanya bisa menjadi satu bagian di Kenjeran. Karena saya ingin mengenalkan Kenjeran. Karena insya Allah kita juga ada PSN ya. Insya Allah di depan ada PSN. Sehingga Waterfront City itu akan bergerak di timur. Salah satunya dari Kenjeran. Jadi saya ingin mengenalkan Kenjeran. Sehingga nanti di tahun berikutnya ada pengembangan terkait dengan Kenjeran. Maka itu menjadi kebanggaan orang Surabaya. Jadi mengenalkan nih, kita punya Kenjeran. Dulu Kenjeran itu kan jadi destinasinya utama orang Surabaya. Iya. Nah, sekarang kita mengenalkan kembali tapi dengan konsep yang berubah sehingga orang mengatakan, "Oh, aku mau main ke Kenjeran nih." Gitu. Oke, tadi Bapak sebut-sebut juga soal Green Force Run. Ya. Ini kan nggak pernah ada sebelumnya. Gak pernah ada, karena Green Force Run ini kita lakukan dengan manajemen Persibaya ya. Bagaimana Persibaya ini adalah ikonnya Surabaya. Karena itu ada Green Force Run yang itu larinya nanti di Kota Lama, Pak. Oh. Jadi nanti yang dulu, yang tempatnya Rujak Ulek di Kia-Kia, itu akan menjadi Kota Lama. Kota Lama itu daerah Jembatan Merah, Jalan Raja Wali, Jalan Kia-Kia, itu akan ada Kampung Pecinan, Kampung Arab, Kampung Eropa. Jadi insya Allah kita juga akan resmikan di tanggal 31 Mei. Sehingga Surabaya itu punya loh heritage yang luar biasa. Maka kita bisa menikmati Kota Lama di Surabaya. Nanti lewatnya itu, Green Force Run-nya itu di daerah Kota Lama tadi, sambil kita mengenalkan Kota Lama. Oke, ini menarik sekali. Sepertinya juga banyak yang ikut. Saya juga jadi tertarik ikut tuh ya. Tapi kita masih akan melanjutkan perbincangan kita terutama soal hari ulang tahun Surabaya ke-731 setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Sapa Jatim dan saya masih bersama dengan tamu istimewa kali ini, Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi, Sarjana Teknik Magister Teknik. Pak Eri, terima kasih bergabung kembali nih di Sapa Jatim. Nah, tadi kan sudah disebut soal program-program yang baru untuk merayakan HUT Kota Surabaya yang ke-731. Oke. Selain Festival Rujak Ulek, ada Parade Surabaya Juang yang juga masuk agenda selalu Ya. di hari ulang tahun Kota Surabaya. Apa yang beda untuk tahun ini? Jadi yang tadi saya katakan, kalau dulu kita ada parade Juang Setap seperti itu, ada parade bunga seperti itu, tapi ya mulai tahun ini adalah kita berbuat konsep bertema.
dan kemudian juga katanya Kita sudah masuk agenda betul. Kemenparekraf ya Pak ya? Kemenkraf. Jadi kita masuk ke Kemenkraf itu juga nanti kita banyak lagi melibatkan komunitas. Karena saya begini Mbak, ini adalah ulang tahun Surabaya. Karena itu maka yang menjadi bagian yang merayakan itu adalah warga Surabaya. Sehingga perubahan-perubahan yang drastis itu adalah kalau dulu kita banyak dengan kayak Pemkot begitu yang menjadi bagian, saya ingin sekarang mengajak seluruh warga Surabaya dan ternyata itu luar biasa. Mau parade bunga, mau parade juang, ketika kita buka langsung habis, ketika buka langsung habis. Karena apa? Mereka merasa bahwa Surabaya ini ulang tahunnya adalah milik bersama. Sehingga inilah perbedaan yang sangat mendasar dan sangat-sangat luar biasa masyarakat animonya kepada hari jadi kota Surabaya. Disinilah saya semakin yakin bahwa membangun Surabaya itu dengan keguyupan, dengan kerukunan, dengan gotong royong itu bisa terwujud di Surabaya. Dan hari ini bukti nyatanya. Oke, targetnya dari acara yang berlangsung selama rangkaian HUT Kota Surabaya ke-731 ini apa sih sebenarnya? Targetnya adalah sebenarnya orang Surabaya semakin cinta kepada kota Surabaya dan mau membangun kota Surabaya. Karena Surabaya ini dibangun bukan karena sebuah kekuasaan, dibangun bukan karena ingin sebuah jabatan, tidak. Surabaya dulu kalau kita ingat bahwa Surabaya ini ketika 10 November, maka dia bertarungnya itu ada semua masyarakat lapisan. Dan ternyata warga Surabaya dengan ulang tahun Surabaya ini maka dengan cintanya, maka kita akan membantu sesama kita. Membantu sesama kita ketika ada orang miskin, kita bantu dengan kemampuan kita begitu. Dan ini apa? Karena cinta. Targetnya sebenarnya adalah satu tekad untuk membangun Surabaya. Kalau Surabayanya sudah seluruh masyarakat menjadi bagian, ya maka menjadi luar biasa. Oke, apa ada harapan khusus untuk tahun ini? Kado terindah sebenarnya untuk kota Surabaya adalah sekarang Surabaya ini menjadi satu kekuatan besar. Bahkan kami memiliki kader Surabaya Hebat. Kader Surabaya Hebat ini adalah kado ulang tahun yang terbesar buat saya. Karena kader Surabaya Hebat itu bukan Bunda PAUD, Pak ya. Bukan Bunda Posyandu, bukan. Tapi kader Surabaya Hebat itu adalah orang yang cinta kepada Surabaya tanpa melihat jabatannya, tanpa melihat kedudukannya. Dan Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa. Jadi nanti seperti siapapun. Kalau saya pun turun sekarang pakai rompi kader Surabaya Hebat, Mbak. Bukan rompi wali kota. Kalau sudah pakai rompi kader Surabaya Hebat, maka orang yang cinta Surabaya adalah wali kota, wakil wali kota, kepala dinas, RT, RW, LPMK, dan siapapun yang mau bergerak membangun Surabaya itu adalah kader Surabaya Hebat. Dan kado yang terindah hari ini adalah pembentukan kampung madani, kampung yang beradab. Ini sudah ada peradaban kampung yang beberapa kampung itu sudah terbentuk sekitar 18-20 kampung. Di sana itu Mbak, orang yang mampu di kampung itu membantu taruh uang, bahkan menjadi donatur. Ada yang jimpitan beras, dan uang yang terkumpul itu, jimpitan itu diberikan kepada warga yang tidak mampu di kampung itu sendiri. Sehingga ada yang tidak sekolah karena tidak kuat biaya, dibiayai dari uang kampung itu. Beras makan diberikan itu. Itulah yang terindah. Jadi itu apa? Ini menunjukkan bahwa menyambut ulang tahun Surabaya, kita punya visi yang sama, kita punya tekad yang sama untuk Surabaya Hebat. Oke, ini Surabaya Hebat ini apakah bisa, termasuk ya Kampung Madani tadi, bisa dikategorikan termasuk pelayanan oleh pemerintah kota Surabaya di bidang ekonomi, pembangunan hingga pelayanan publik? Betul. Gimana kita melakukan pelayanan? Contoh, Rumah Sakit Suwandi. Kita sudah berikan Rumah Sakit Suwandi pelayanan itu maksimal ada tanda terimanya. Orang Surabaya kalau bilang kitirnya, jam berapa itu. Maka kita berikan maksimal sesuai dengan kitir itu. Kalau lepas dari kitir ini atau lebih dari kitir ini, kita berikan jaminan 50.000 kepada warga. Hari ini di seluruh kelurahan, kecamatan, dan tempat pelayanan itu juga sama. Pelayanan adminduk itu ada 1 kali 24 jam. Kalau tidak, maka kita berikan kompensasi 50.000. Tapi kan saya menata dulu, dan Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Apa sebenarnya? Sehingga warga itu merasa, oh pelayanan yang diberikan adalah baik. Pelayanan untuk siapa? Untuk masyarakat. Masyarakat juga begitu sebaliknya. Oh kalau pelayanan sudah baik, ayo dibangun Surabaya ini dengan baik, dengan guyub rukun. Janganlah kita ini berpecah, janganlah kita ini saling menfitnah. Sehingga kota Surabaya tidak jadi bagus. Tapi hari ini kita bisa lihat bagaimana guyubnya warga Surabaya, bagaimana saling melengkapinya warga kota Surabaya. Ekonomi, bagaimana pergerakan sekarang ekonominya, setiap itu adalah UMKM, bergerak semuanya. UMKM tidak hanya 1-2, itu saja tidak. Tapi semua UMKM kita harus rebut, kita rangkul untuk ekonominya bergerak. Percuma kalau kita itu ada UMKM 1 tapi bergerak hidup sampai
dia bisa ke internasional, ke luar negeri, tapi yang lainnya tidak bisa bergerak. Nah ini yang kita bergerak. Kalau ini sudah ke luar negeri, maka dia bisa menarik dari UMKM yang baru untuk menjadi bagiannya. UMKM ini kita gerakan baru. Ini ternyata dengan tekad yang satu tekad tadi, maka pergerakan UMKM, ekonomi, pergerakan posisi ekonomi, pembangunan itu bergerak. Buktinya apa? IPM kita naik. Kemiskinan kita turun dari 11 menjadi 4,65. Yang paling hebat stunting. Ya. Saya menjabat wali kota itu 28,5, sekitar 3.000 orang, 3.000 anak. Sekarang tahun 2022 menjadi 4,8%, terendah di Indonesia. Tahun ini 1,6%. 1,6%. Luar biasa ya penurunannya. Penurunannya karena apa? Contoh stunting ini akan saya buat untuk membangun Surabaya. Karena apa? Stunting ini ternyata cara pengerjaannya itu karena guyup rukun. Nah, karena itu di ulang tahun Surabaya ini, satu, saya ingin memberikan apresiasi kepada warga Surabaya. Dan siapapun yang menjadi kader Surabaya hebat, saya ingin memberikan penghargaan kepada mereka. Karena pemerintah tidak bisa sendiri, tapi di ulang tahun Surabaya ini kita rubah dengan tekad yang satu, maka insya Allah Surabaya akan menjadi hebat, menjadi milik bersama. Bukan karena wali kotanya, tapi karena kekuatan rakyatnya, kekuatan guyup rukun dan gotong royongnya. Itu hari jadi kota Surabaya temanya, Mbak. Oke, menarik sekali. Nah, berbicara mengenai pembangunan kota Surabaya. Ya. Kalau kita lihat bahwa sejak Bapak dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 bersama Pak Armuji, pemerintah kota itu langsung menggenjot di bidang pembangunan. Yang menjadi prioritas pemerintah kota untuk pembangunan ini sebenarnya apa sih, Pak? Pembangunan itu ada dua. Pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Ini adalah pilihan yang sulit. Ketika saya dengan Pak Armuji dilantik tahun 2021 itu langsung terkena hantaman COVID. Ya. Hantaman COVID secara otomatis itu berkurang. Jadi saya itu 5 tahun sebenarnya sampai 2026, Mbak. 2026, 2021 dilantik 1,5 tahun sampai 2022 pertengahan ini kan COVID. Jadi anggaran 2021 tidak boleh digunakan untuk pembangunan sama sekali, tapi digunakan untuk penanganan COVID. Dan anggaran 2021 inilah anggaran yang disahkan oleh wali kota sebelumnya. 2022 juga demikian. Setelah itu, saya ketika menyusun RPJMD itu kan 5 tahun, berarti sampai 2026. Ternyata ada pilkada serentak sampai 2024, sehingga saya punya efektif hanya 1,5 tahun. Karena masa jabatan saya cuma 3,5 tahun, 1,5 tahunnya kena COVID, hampir 2 tahun lah. Itu yang kita lakukan. Pembangunan sumber daya yang saya bangun adalah pembangunan sumber daya manusia. Berat, Mbak. Oh ada, saya ketika jadi wali kota ada 700 titik banjir di Surabaya. Ada titik yang belum diaspal, yang jalannya bergelombang. Hampir semua 95% di Surabaya jalannya berlubang dan itu. Sehingga apa? Betul yang dilakukan, kita lakukan dengan saya diskusi dengan banyak masyarakat, dengan para akademisi. Tidak ada pilihan, kita harus menyiapkan bangsa ini dari pemimpin-pemimpin yang ada. Akhirnya kita ambil pembangunan sumber daya manusia. Hari ini, setelah pembangunan sumber daya manusia itu berjalan baik, seperti stunting turun, kemiskinan turun, saya baru hantam infrastrukturnya. Hanya dari 1,5 tahun saya bisa menurunkan stunting, terus habis gitu kemiskinan ini turunnya drastis ini. Kenapa? Karena kita 1 tahun itu hampir setahun konsentrasinya ke kemiskinan. Kemiskinan pasti menghantam ke indeks pembangunan manusia. Dan ternyata setahun ini juga bisa turun, maka kita hari ini ke infrastruktur termasuk kota lama, ducting. Ada pertanyaan besar biasanya. Kok bisa ini turunnya drastis? Ya apa caranya? Apa caranya? Ini ternyata adalah kekuatan orang Surabaya yang luar biasa. Saya matur nuwun kepada seluruh Surabaya. Karena apa? Orang yang mampu di Surabaya itu mengeluarkan kemampuannya memberikan bantuan kepada pemerintah kota Surabaya. Jadi ada orang tua asuh stunting, ada orang tua asuh untuk pendidikan orang miskin, ada orang tua asuh untuk anak kuliah. Ini yang ternyata luar biasa. Sehingga dalam waktu 1 tahun saya bisa menurunkan secara drastis kemiskinan, sehingga saya bisa lari kepada infrastruktur, itu karena ini. Kalau jenengan lihat infrastruktur hari ini, saya mohon maaf juga pada warga Surabaya, kan penuh ya. Iya, sekarang kayaknya di mana-mana dibangun drainase ya Pak ya. Ya, karena apa? Karena ini tidak musim hujan, jadi saya harus ngebut di sini. Uangnya bisa dilakukan di sini. Itu yang kita lakukan. Jadi kita lakukan pembangunan manusia dulu, setelah ini baru pembangunan infrastruktur. Oke, kita masih akan bahas soal pembangunan infrastrukturnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim.
Terima kasih saudara Anda masih bergabung bersama kami di Sapa Jatim, masih bersama tamu istimewa kita, Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi, Sarjana Teknik Magister Teknik. Pak Eri, tadi kita sebelum jeda sempat berbicara mengenai pembangunan warga kota Surabaya itu ada dua, ada pembangunan manusianya, kemudian pembangunan secara infrastruktur. Nah, ngomongin soal pembangunan soal infrastruktur, kita lihat sekarang di kota Surabaya itu di mana-mana sedang digencarkan pembangunan drainase nih. Warga kota Surabaya pengen tahu sebenarnya kenapa dikerjakan dikebut seperti sekarang ini. Saya mohon maaf dengan warga kota Surabaya karena hari ini kita harus mengebut pekerjaan drainase. Karena pekerjaan drainase itu bisa dilakukan setelah musim hujan. Ternyata musim hujan ini ketarik sampai dengan bulan Mei. Bulan April akhir ya, baru selesai musim hujannya. Ini perkiraan kita, itu di bulan November, Desember itu akan hujan lagi. Maka di pekerjaan yang harus kita lakukan dengan cepat itu adalah pekerjaan yang di musim kemarau ini. Karena kita punya hanya berapa bulan, maka kita kebut semuanya pekerjaan dilakukan di ini. Sehingga kalau kita lihat, oh pasti ada macet, ada debu. Saya mohon maaf, karena kita tidak ada pilihan. Karena apa? Ini untuk mengurangi titik banjir yang jumlahnya 700 titik tadi yang saya bilang. 700 titik sekarang berubah menjadi, sudah menjadi 400 titik. Hari ini akan menjadi 200 titik. Ini yang kita kurangkan. 200 titik itu belum 200 titik itu titik banjir, Mbak, tapi area loh. Sehingga kita kalau mengerjakan area itu, sehingga banyak yang harus dibuatkan saluran. Tapi infrastruktur yang hari ini bukan hanya saluran, Mbak. Kita juga akan mengerjakan pengaspalan. Pengaspalan itu kita lakukan mulai insya Allah mulai Ahmad Yani sampai dengan Perak. Setelah itu Wiyung, Kertajaya itu pengaspalan bukan penambalan. Karena uang yang kita memang untuk pembangunan manusia ternyata banyak orang Surabaya yang masuk. Saya matur nuwun sekali lagi sama orang Surabaya luar biasa sehingga anggaran yang saya punya hari ini bisa kita buat infrastruktur. Ini yang kita lakukan. Jadi kalau berbarengan yang seperti ini pasti akan ada yang terhadang macet, ada terhadang berdebu, maka kita lakukan ini. Tapi semata-mata ini semua kita lakukan untuk mengurangkan banjir dan memberikan yang terbaik bagi warga kota Surabaya. Oke, itu tadi sudah berbicara mengenai infrastruktur ya Pak. Nah sekarang soal transportasi publik. Ya. Pemerintah kota Surabaya ini kan luar biasa ya, yang mengerjakan terutama kalau kita lihat masyarakat sudah bisa menikmati Surabaya Bus. Ya. Kemudian juga Wirawiri. Terus kita ngincipi juga mobil bis listrik ya Pak ya? Bis listrik. Itu Semanggi. apa sebenarnya target untuk pengerjaan transportasi publik ini? Jadi transportasi publik ini adalah bagaimana warga itu bisa merasakan dan menikmati transportasi massal umum sehingga tidak menggunakan pribadi. Jadi Wirawiri yang hari ini kita sebar ke Surabaya ini, alhamdulillah ini posisinya banyak yang memberikan apresiasi dan naik Wirawiri itu. Dan ini yang luar biasa. Sehingga apa? Saya berharap nanti Wirawiri dan bis Surabaya, bis Semanggi ini terintegrasi dengan Transjatim. Dan yang terpenting itu adalah satu yang membuat saya bahagia hari ini adalah bagaimana LRT itu terkonek antara Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan. Nah ini terkonek. Ini insya Allah selesai di tahun 2027. Kemarin dipaparkan oleh pemerintah pusat, karena nanti ada bagian ya, itu akan selesai di tahun 2027. Ini yang insya Allah akan mengurangi kemacetan. Karena apa? Surabaya ini kan tahu sendiri. Macetnya mulai pagi masuk Surabaya, sore keluar Surabaya. Berarti dari luar Surabaya. Sehingga kita harus mengintegrasikan antara Surabaya dengan penunjang. Dengan Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan. Itu yang kita lakukan. Sebagai apa menindaklanjuti juga pembangunan infrastruktur kita. Makanya kita bangun. Satu lagi infrastruktur saya lupa yang luar biasa adalah Rumah Sakit Surabaya Timur. Yang insya Allah akan kita resmikan di bulan Oktober lah. Itu apa? Saya ingin warga Surabaya yang BPJS, yang katanya orang miskin BPJS itu bisa merasakan pelayanan VIP di Rumah Sakit Surabaya Timur. Oke, jadi ini sudah ada di Surabaya Barat, Surabaya Pusat. Nah sekarang Surabaya Timur untuk kesehatan ya. Harusnya RPJMD saya Mbak, yang 5 tahun sampai tahun 2026, itu ada 2 rumah sakit. 2023 dikerjakan di Surabaya Timur, 2024 Surabaya Timur, 2025 Surabaya Selatan. Tapi karena kita terpotong sampai 2024, maka 2025 ya kita kerjakan nanti dengan setelah pilihan wali kota. Tapi maksud saya 2025 ini akan ada lagi Surabaya Selatan, sehingga nanti akan lengkap. Sehingga warga Surabaya itu akan merasakan kalau BPJS untuk orang kaya, tapi bayarnya ini. Karena ada pemikiran gini, Pak, masa saya mau miskin gak BPJS,
Apa enggak duwe gawe BPJS, kok pasti pelayanan elek. Lah nanti yang kita buktikan di Rumah Sakit Surabaya Timur yang bangunannya betul-betul luar biasa. Oke. Nah, kita balik lagi Pak tadi ke transportasi publik. Ini kan masih banyak sekali yang ingin kita ulas ya, terutama soal apakah itu cukup efektif untuk mengalihkan dari masyarakat menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan publik seperti itu. Kalau kita hanya pegang di Surabayanya saja, tidak bisa. Karena kan orang Surabaya sebenarnya tidak sebanyak ketika macet pagi dan sore pulang. Ini adalah yang dari luar Surabaya yang banyak masuk, yang bekerja di Surabaya. Penduduk Surabaya itu 3 juta, Mbak, kalau malam hari. Tapi kalau pagi hari bisa mencapai 10 juta sampai siang hari. Berarti 7 juta, antara 6 sampai 7 juta itu bukan orang Surabaya. Sehingga dibutuhkanlah koneksitas, integrasi antara Surabaya dengan Gresik, dengan Sidoarjo, dengan Lamongan. Kami bukan provinsi, kami kota. Kalau bayangin kalau tiba-tiba kota ini membatasi, yang luar Surabaya tidak boleh masuk. Yo di seneni wong akeh, Mbak. Wong akeh iki kota. Beda dengan Jakarta. Jakarta itu provinsi. Wilayahnya jauh lebih besar, anggarannya jauh lebih besar. Sehingga, tapi orang berpikirnya begini biasanya. Loh Surabaya kan kota terbesar nomor 1, bukan loh. Nomor 2, bukan loh. Surabaya itu kota terbesar nomor 1. Tapi Jakarta itu adalah provinsi. Sehingga Jakarta itu maksud saya perbedaannya provinsi dan kota itu apa? Provinsi bisa mengatur keseluruhan. Apakah pakai ganjil genep, apakah pakai pembatasan tram. Karena wilayahnya jauh besar. Surabaya wilayahnya tidak sejauh besar tapi penduduknya 3 juta. Sehingga kalau kita ini hanya mengandalkan melayani Surabaya, ya tetap macet. Tapi bagaimana sekarang yang luar Surabaya masuk, itu terintegrasi. Karena itulah layanan transportasi massal umum ini tidak hanya antara barat, timur, utara, selatan, tapi juga untuk luar Surabaya. Dan insya Allah akan efektif, karena itu nanti kan akan ada koordinasi dengan provinsi ya Mbak, yang terkait dengan LRT yang menggabungkan 4 daerah nanti ini. Oke, nah terkait masih transportasi Pak, ini apakah kebijakan untuk mewajibkan para ASN di kota Surabaya untuk minimal seminggu sekali menggunakan transportasi publik ini sudah jalan Pak? Ini sudah jalan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu yang namanya ASN itu kita wajibkan menggunakan transportasi publik. Jadi mobil dinasnya untuk kepala dinas taruh di mana? Taruh di posisi kantor. Kalau ada yang mobil kepala dinas ya, untuk rapat operasional maksudnya. Untuk rapat ketika di luar. Tapi di hari Jumat, saya sudah buat surat edaran, maka rapatnya di pemerintah kota itu melalui web, melalui Zoom. Sehingga kan kita sudah mulailah belajar. Masa sih rapat harus datang gini kan enggak, Zoom kan juga bisa. Yang penting kan hasilnya, itu yang kita lakukan. Dan dari catatan itu, kita tahu, oh ASN ini di wilayah mana saja. Berarti kita harus memperbanyak transportasi yang dari arah itu. Itu yang kita lakukan, Mbak. Oke, kalau sejauh ini daerah mana yang kira-kira perlu lebih banyak sentuhan untuk transportasi publik? Kalau dari banyaknya daerah, itu adalah daerah, mohon maaf, seperti di Rungkut, terus Tandes, itu banyak ASN-nya. Banyak yang orang menuju ke pusat. Dari evaluasi kita itu, dari sana banyak yang menuju ke pusat, sehingga kita akan berbanyak di sana. Oke, kita masih akan membahas soal berbagai perkembangan di kota Surabaya, tentunya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Sapa Jatim, masih dengan narasumber istimewa kali ini, Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, Sarjana Teknik Magister Teknik. Pak Eri, tadi kita udah ngomongin soal transportasi publik, dan yang luar biasa di Surabaya itu ada 2 unggulan transportasi publik, yaitu bus Roboyo dan satu lagi Wirawiri. Ini cukup efektif tidak untuk menekan misalnya tingkat polusi lingkungan di kota Surabaya? Ini cukup menekan, Mbak, ketika warga Surabaya itu bergerak menggunakan transportasi massal, transportasi umum ini, maka akan kepadatan jumlah kendaraan akan berkurang, otomatis polusi udaranya juga berkurang. Yang kedua, yang kita semanggi itu, bis Surabaya yang semanggi itu sudah menggunakan listrik, bis listrik. Jadi kita berusaha untuk menekan posisi udara yang tercemar tadi, jangan sampai tercemar, kita menggunakan listrik tadi.
Jadi saya berharap warga Surabaya terus mencintai kota Surabaya ini dengan bagaimana mengurangi menggunakan mobil pribadi, kendaraan pribadi, berpindah kendaraan massal. Kami pun mohon maaf, selama ini kami juga terus berbenah dengan bagaimana wirawiri, bagaimana dengan bus Surabaya. Karena nanti insya Allah wirawiri ini kita, dari evaluasi ini kita akan atur rutenya, di mana yang paling banyak penggunanya. Nanti dari wirawiri itu semaksimal mungkin kita akan konekkan dengan bis Surabaya dengan biaya yang tidak berbeda. Atau suatu kali tap itu sampai kemana begitu. Dengan biaya yang murah. Karena itulah takdirnya pemerintah di sana. Begitu. Oke, jadi kita seperti menikmati layanan publik di luar negeri Ya, begitu ya? jadi cukup satu kali tap di situ, dia tinggal pindah bis juga tidak perlu bayar lagi. Sehingga dia tinggal ngetap lagi, di tap di situ dia sudah tahu bahwa dia sudah dibayarkan di wirawiri awal. Contoh nih, umpamanya dari Pakal. Kan selama ini dari Pakal nggak ada, Pakal Benowo tidak ada Pak, yang namanya transportasi umum, mikrolet begitu nggak ada. Sekarang ada wirawiri. Ketika wirawiri ini mau pergi kemana, maka dia mungkin bisa berhenti di Banyu Urip, setelah itu dia pindah, atau ke Joyoboyo, setelah itu pindah bis, maka bisnya tinggal di tap. Nah nanti ini gratis dengan yang berkelanjutan. Yang kita hitung adalah sekarang waktu sebenarnya. Waktu. Nah kalau di tempat lain kayak Jakarta, bis itu kan ada ini Pak, ada jalur busway. Iya, khusus. Di Surabaya ini kalau kita buat jalur busway, habis jalannya. Jadi nggak cukup nih mobil-mobil ini. Makanya kita tidak bisa. Tapi paling tidak kalau dia lewat bis ini, maka dia terhubung dengan traffic light. Jadi dia lewat langsung hijau, lewat langsung hijau. Ada otomatis ya Pak? Ada ya? otomatisnya. Oke, Jadi ini warga kita Surabaya lagi kita hitung. Saya belum tahu nih. Karena nanti ini saya kemarin nyoba akan di jam macet, saya akan naik bis itu karena hasil evaluasi yang sudah, saya ingin membuktikan dengan perhitungan tadi. Karena apa? Warga ini kalau naik pasti akan membutuhkan ketepatan waktu. Jangan sampai aku terlambat gitu. Kalau dia terlalu lama, wah ya pasti nggak mau lah. Ini yang kita lagi sudah dihitung, sudah sama teman-teman sudah dirubah. Nanti insya Allah di pertengahan bulan atau pertengahan bulan setelah connect semuanya, saya akan naik bis itu untuk mencoba ketika jam macet berapa menit sih nyampenya. Sehingga harus ada kepastian bahwa bis ini, biasanya kan gini, di bis itu sudah ada Mbak, ini bakal datang 5 menit. Tapi kalau sudah kena macet tiba-tiba, lah ini sudah bisa lama. Karena kita tidak punya jalur bis sendiri yang seperti Jakarta. Oke. Begitu. Kita kemarin sempat ngincipi bis listrik. Nah, kelanjutannya bagaimana nih Pak, bis listrik? Kalau bis listrik ini tetap ada semuanya. Karena kita memang setelah membeli bis lagi, itu adalah bis listrik. Jadi insya Allah kita akan membeli wirawiri lagi untuk rute yang berbeda, itu juga pakai listrik. Bahkan di pemerintah kota, mobil yang kita punya, itu kita jual semua Mbak. Termasuk motor-motor, itu kita jual semua, nanti kita menggunakan listrik. Beli lagi untuk mobil yang menggunakan listrik. Karena kita berusaha untuk menjaga lingkungan. Karena kemarin Alhamdulillah kita dapat penghargaan lingkungan terbaik kota se-ASEAN ya. Itu yang terbaik adalah Surabaya terhadap polusi udaranya. Karena kita mempertahankan itu. Wah, luar biasa sekali ini. Nah, tadi kita udah bicara mengenai transportasi publik. Bukan cuma masalah transportasi atau sesuatu yang bersifat fisik seperti infrastruktur, tapi juga pemerintah terus meningkatkan soal administrasi pelayanan publik ya. Istilahnya Adminduk ya Pak Adminduk. ya? Adminduk. Ya. Sejauh ini bagaimana Pak? Adminduk ini kan orang dulu mengurus akta kematian, akta kelahiran, setelah itu KTP. Dia tidak pernah tahu waktunya berapa gitu, berapa lama. Tapi hari ini pelayanan-pelayanan itu kita turunkan sampai dengan ke Balai RW. Nah, ke Balai RW itu dengan harapan apa? Orang tidak terlalu jauh sampai ke kelurahan, cukup ke Balai RW. Kalau sudah di Balai RW, maka pelayanan kita jauh lebih cepat. Karena di setiap RW itu tidak selalu ada pengurusan KTP. Tapi satu RW ini, dalam Balai RW pengurusannya bisa cuma 3, 4, sehingga pelayanannya lebih cepat. Karena pelayanan kita sudah menggunakan digital semua. Dengan pelayanan Balai RW ini, maka ada kedekatan dengan warganya. Ketika ada kedekatan dengan warga, maka kita bisa memantau bagaimana kehidupan masyarakatnya di dalam kampung itu. Sehingga pergerakan-pergerakan kita kuatkan di Balai RW. Contohnya adalah Adminduk ini, maka kita pelayanan akte kelahiran, akte kematian, semuanya untuk warga Surabaya itu adalah 1 kali 24 jam, termasuk akte kelahiran. Jadi 1 hari harus jadi, kecuali untuk KTP yang dicetak Mbak. Karena belangko itu kan tergantung dari pemerintah pusat. Iya, ada atau tidaknya. Nah, kalau tidak ada, warga itu biasanya begini. Loh, Pak, ayo Pak, ini lama. Bukan kami yang lama, karena kami tidak punya belangko. Sehingga ada KTP digital. Nah, ini yang diminta pemerintah pusat untuk mengutamakan digital tadi. Jadi warga itu hanya bisa mengurus di
digital, menunjukkan hanya menunjukkan HP-nya, dia bisa dilayani. Tapi warga itu kan masih belum sreg kalau nggak pegang KTP yang cetak ini, belum terbiasa. Nah itu yang kita lakukan di Kota Surabaya. Adminduk itu adalah 1 kali 24 jam. Dan kalau warga ada yang tidak selesai 1 kali 24 jam, maka akan diberikan hadiah 50.000 karena keterlambatan itu. Itu implementasinya seperti apa, Pak? Jadi ada yang 1 kali 24 jam itu KTP, terus akta kelahiran, akta kematian itu 1 kali 24 jam. Kalau lebih dari itu maka kita akan memberikan hadiah kepada orang yang mengurus tadi 50.000 per hari untuk keterlambatan 1 kali 24 jam tadi. Jadi seperti cashback begitu ya, Cashback. 50.000 ya? Itu apa? Sebenarnya kita sudah atur sistemnya, sudah bagus, kita lakukan ini. Karena apa? Tidak ada lagi yang bisa mengawasi. Kalau yang bukan mengawasi adalah masyarakat. Tapi ada catatan, Mbak ya, ketika akte kelahiran, itu kan ada akte kelahiran itu bisa diurus di tempat di mana dia tinggal. Nah, dia akte kelahirannya umpamanya di daerah Papua begitu. Terus setelah itu, atau di daerah Jogja, atau di manalah, Sidoarjo. Setelah itu, dia mengurus akte kelahirannya di kota Surabaya karena hilang. Tapi dia sudah menjadi warga kota Surabaya. Nah, akte kelahiran ini yang tidak bisa 1 kali 24 jam. Kami kan pasti ngecek dulu ke daerah asal. Daerah asal dia mengeluarkan. Kami tergantung dari kecepatan daerah asal untuk memberikan informasi kepada kami bahwa betul akte itu dikeluarkan oleh kami dengan nomor sekian. Istilahnya legalisir dari tempat asal. Itu kami tergantung itu. Nanti kita sudah buat kolom banner-banner yang mengatakan 1 kali 24 jam seperti ini, yang lebih dari 1 kali 24 jam tergantung daerah asal yang mengeluarkan ini. Sehingga kalau yang 1 kali 24 jam, yang ini tadi, terlambat 50.000, Mbak. Oke, itu masyarakat ya. Jadi bisa, kalau misalnya kurang cepat begitu, bisa dapat kompensasi 50.000. Sama seperti di Rumah Sakit Suwandi kan. Rumah Sakit Suwandi, Rumah Sakit BDA, dia terlambat, maka kita berikan kompensasi 50.000. Oke. Pak, tadi kan Bapak juga cerita karena Bapak punya pengalaman untuk berkantor di kantor kelurahan ya, Iya. Pak, selama ini keliling-keliling. Apa pengalaman yang didapat dari sana, Pak? Jadi sebenarnya saya ngantor di kelurahan itu udah lama. Tahun 2021 saya ngantornya di kelurahan. Tahun 2022 saya ngantornya di Balai RW. Jadi pada waktu COVID saya ngantornya di kelurahan, data-data. Tahun 2022 saya ngantornya di Balai RW. Setelah itu saya buatlah sebuah aturan tadi seperti tadi. Oh, adminduk harus 1 kali 24 jam. Oh, ini harus seperti ini, harus seperti ini. Itu dari evaluasi saya tahun 2021 dan 2022 saya ngantor di kelurahan dan di Balai RW. Saya lakukan di tahun 2023. Semua ilmu yang saya punya, semua permasalahan yang ada di tahun itu, kita lakukan semuanya perbaikan di tahun 2023. Di tahun 2023 saya berikan semuanya kepada kepala dinas, lurah, dan camat. Sehingga saya hanya melihat evaluasinya biasanya lewat keluhan masyarakat. Saya kan pernah buka ya, keluhan masyarakat selama 6 bulan itu. Masyarakat, di situ saya berpikir begini loh, kalau wali kotanya itu terus ngantor di kelurahan, begitu, atau terus membuka sambat warga, berarti ini sistem tidak berhasil. Karena sistem pemerintahan ini tergantung dari wali kotanya, individu. Kalau individunya ini pindah, berganti, sakit, maka sistem ini tidak bisa berjalan. Karena bukan lagi sistem yang berjalan. Karena itulah saya rubah, maka lurah-lurah ini, camat, kepala dinas, semua pelayan ini, pelayan masyarakat buat saya ASN itu adalah bagaimana dia bergerak sesuai dengan yang sudah kita sepakati. 2024 ini saya turun lagi. Bukan untuk ngantor, Mbak. Ngantor, istilahnya ngantor itu, saya datang ke kelurahan itu, tapi saya hanya datang di kelurahan itu, hanya tanya langsung ke warganya, apa yang sudah kamu lakukan, yang sudah kamu terima. Benar nggak? Ini sudah dijalankan. Setelah itu saya langsung turun ke lapangan. Jadi bukan ngantor seperti tahun 2021, 2022, yang saya jam berapa sampai jam berapa. Tapi yang tahun ini, itu saya memang ada 3 jam di kelurahan, tapi saya tidak stay di kelurahan. Saya berputar, lihat dana kelurahan yang dibangun, infrastruktur, lihat apa, kita lakukan semuanya itu. Jadi perbedaannya di sana. Dan ternyata itu ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Oke. Jadi sebenarnya warga itu mengharapkannya seperti apa, Pak? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim.
Terima kasih saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Sapa Jatim, masih bersama narasumber kami, Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi, Sarjana Teknik Magister Teknik. Tadi sebelum jeda saya sempat tanya Pak, sebenarnya setelah berkantor di kelurahan, kemudian di Balai RW, apa sih yang diharapkan oleh warga Surabaya ini? Jadi warga Surabaya ini ketika ada pelayanan publik itu adalah pelayanan yang cepat, tidak ribet. Kalaupun ada persyaratan, jangan berubah-berubah. Tapi persyaratan itu bisa terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, jangan lama keluarnya. Ini yang saya ambil dari kesimpulan-kesimpulan itu. Karena itulah saya Mbak ketika sekarang turun itu semuanya sudah berjalan. Tapi ketika pemahamannya, maka dibutuhkan terobosan untuk keberanian mengambil sebuah kebijakan tapi tidak melanggar aturan. Contoh, saya itu sudah tahu sekarang. Satu rumah itu terdiri dari berapa kakak saya bisa tahu. Karena itu ada kerjasama bersama. Tapi ada orang yang kalau kontrak itu kan pinjam alamat yang dikontrak. Ini orangnya yang kontraknya sudah pindah, tapi nggak mau pindah alamat. Orang yang kontrak baru nggak bisa masuk ke sini karena ada, ya itu loh, Surabaya rusaknya gara-gara itu. Akhirnya kemarin kita putuskan, saya telepon yang punya kontrakan, itu kejadian di kelurahan itu, di Perak itu, Perak Barat. Jadi saya langsung bilang, yang punya kontrakan, Bu, ini yang kontraknya tidak diperpanjang, KTP-nya saya cabut. Tapi yang KTP yang akan masuk saya persilakan. Ibu tidak keberatan kan? Oh nggak apa-apa Pak Wali, silakan kalau aturannya begitu. Lah kalau orang yang tadi kontrak di sini KTP-nya nggak mau pindah, ini pindah keluar Surabaya, dia pasti KTP Surabaya. Berarti BPJS saya kebayar dong. Saya bayar BPJS 600 miliar loh Pak per tahun. Bayar BPJS-nya orang Surabaya. Sehingga orang Surabaya pakai KTP itu sudah gratis. Itu yang diinginkan oleh warga Surabaya. Yang kedua, saya terbuka. Kalau kita ada RT RW, LPMK itu dia pasti punya grup Forkom. Di situ pasti ada laporan kalau ada kebakaran, ada kejadian apa pasti dilaporkan di sini, banjir. Maka di situ teman-teman termasuk saya bisa lihat. Oh terbuka karena mohon maaf saya tidak ingin laporan yang disampaikan anak buah saya itu tidak ada bagus. Tapi kalau Forkom ini yang saya buat grup ini itu bisa langsung masuk dan ke saya bisa lihat. Makanya kalau sekarang ada kebakaran insya Allah pasti akan cepat. Ada kejadian apapun, PJU mati langsung akan ada perbaikan. Karena apa? Inilah hadiah ulang tahun buat Surabaya itu adalah apa? Keterbukaan kita dengan masyarakat, bagaimana pelayanan kita kepada masyarakat. Kalau Mbak mau pastikan, saya yakin tidak ada grup Forkom kecamatan di semua wilayah di Indonesia yang ada wali kotanya di sana. Kira-kira wali kotanya wani opora, saya pastikan tidak akan pernah berani. Tapi setelah saya masuk di sana, saya memang tahu, oh ternyata di sini banjir, di sana banjir. Yang titik banjir itu udah puluhan tahun. Tapi tidak pernah tahu kalau di situ itu ada titik banjir karena tidak ada laporan. Tapi hari ini terbuka semuanya. Dan itulah yang hadiah yang buat saya untuk ulang tahun Surabaya ini perbedaannya adalah bagaimana keterbukaan, bagaimana kedekatan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Sehingga ketika ada perayaan seperti Vagansa dan lain-lain, maka masyarakat Surabaya ikut berkontribusi di sana. Oke, ini pemerintah Kota Surabaya juga punya program satu warga miskin, satu sarjana. Itu sudah jalan belum Pak? Sudah, jadi kita sudah tetapkan kita selama ambil 200 orang anak yang hari ini nanti kita masukkan ke dalam mes. Mes itu kita siapkan, jadi mulai makan dan semuanya kita tanggung 200 anak ini sampai dia lulus. Lulus dan dia bisa merubah nasib keluarganya. Karena buat saya begini, ketika dalam satu keluarga miskin, maka harus ada satu orang yang merubah nasib keluarganya. Karena kita tidak mungkin Mbak nanggung semuanya, nggak kuat lah APBD kita. Maka satu yang dipilih siapa, kita akan kuliahkan sampai dia bekerja. Sehingga dia bisa merubah nasib keluarganya. Itu yang kita lakukan. Hari ini ada 200 yang mesnya kita sudah siapkan. Di ulang tahun Surabaya ini juga kita akan resmikan dan anak-anak ini akan masuk ke dalam mes itu. Dan dia tidak boleh pulang kecuali Sabtu Minggu untuk mengunjungi orang tuanya. Sehingga selain pendidikan yang kita berikan, akhlakul karimah kita kuatkan, pendidikan kebangsaan kita juga berikan. Sehingga nanti lulus dari sana, mereka akan menjadi orang yang tangguh, tidak lagi dibiayai oleh pemerintah kota, beasiswa diberikan pemerintah kota, tapi ujung-ujung ketika lulus, Pak ada tenaga kontrak nggak di pemerintah kota, kan kacau ini. Mereka kan harus jadi petarung, jadi pejuang, begitu. Itu yang kita siapkan, Pak. Oke, nah dari sisi ekonomi, pemerintah Kota Surabaya ini kembali berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Jawa Timur. Nah, capaian WTP itu menurut Bapak sejauh ini bagaimana? WTP itu adalah pertanggungjawaban
keuangan kita, penggunaan anggaran APBD kita kepada masyarakat. Apakah bisa menjadi jaminan bahwa pemerintah Kota Surabaya ini bebas dari korupsi dengan Gini, adanya WTP beda. semacam itu? WTP dengan korupsi itu berbeda. Ketika WTP itu adalah bagaimana administrasi, bagaimana pertanggungjawabannya itu sudah terjelas. Oh, umpamanya begini, ada proyek 500 juta. Dia 500 juta sudah benar keluar. Oh, ternyata yang dipasang di lapangan itu cuma 400 juta, maka yang dibayarkan nggak boleh 500 juta, 400 juta. Nah, ketika ada korupsi itu kan berbeda. Ini ada pemalsuan-pemalsuan terkait administrasi yang tidak terkait dengan aliran ini. Kalau aliran ini adalah betul, tapi korupsi itu kan ada antara orang yang berbeda. Jadi kita bilang oknum lah, bukan di general kepada pemerintahannya. Tapi pelayanan pemerintahan daerah itu sudah tidak hanya WTP kita, Mbak. Kemarin ketika Hari Otoda Surabaya, kita juga diberikan penghargaan oleh Presiden Satya Lencana itu. Itu adalah, saya adalah wali kota pertama Surabaya mendapatkan penghargaan itu. Karena apa? Pelayanan pemerintah daerah terbaik se-Indonesia adalah kota Surabaya. Sehingga kita pemerintah kota Surabaya diberikan ganjaran oleh Pak Presiden itu, Pak Menteri, penghargaan bentuk piagam, dan saya diberikan lencana oleh Presiden. Tapi sebenarnya ini adalah lencana ini saya dedikasikan semuanya untuk warga Surabaya dan seluruh ASN kota Surabaya. Bagaimana kita bisa mengikuti, melengkapi, sehingga itu bisa menjadi yang terbaik. Dan ini yang saya bilang, kembali lagi, sistem. Bukan wali kotanya, tapi sistemnya yang harus kita bentuk. Dan sistem ini harus berjalan terus sampai dengan selamanya, siapapun pemimpinnya. Sehingga dengan guyup rukun gotong royong, tekad bersatu, maka sistem ini berjalan. Ini yang ternyata bisa kita buktikan. Ya, alhamdulillah yang tadi saya bilang, saya baru 3 tahun memimpin Surabaya, belum 3 tahun genap, 1 tahun setengahnya kena COVID, tapi berkat kekuatan Surabaya, maka dapat penghargaan pelayanan pemerintah daerah terbaik di Indonesia. Karena warga Surabaya memang luar biasa. Nah, di akhir tahun ini ya, merupakan akhir jabatan dari Pak Wali Kota Eri Cahyadi dan juga Pak Armuji. Apa kira-kira yang sudah tercapai dan yang belum? Alhamdulillah yang tercapai dari visi misi saya sudah hampir 90%, meskipun dalam waktu cuma 3 tahun setengah. Tapi ada yang tidak tercapai, seperti tadi. Ketika saya membangun infrastruktur, contoh dari Wiyung, pembangunan jalan Wiyung itu sampai dengan Gresik, itu sampai tahun 2026. Pembangunan Bokalvert yang kalau kita di versi Gunung Sari dari Banyu Urip sampai ketemu Gresik, itu sampai tahun 2026. Setelah itu rumah sakit yang dibangun tahun 2025 di Surabaya Selatan juga tidak terbangun. Ada yang bertanya, loh Pak Eri kok selesai ini belum selesai? Karena mereka berpikirannya saya 5 tahun, padahal saya ini 3 tahun ini. Padahal kalau kita membuat RPJMD itu harus 5 tahun. Tadi ada yang mengatakan, Pak Eri kok nggak dimajukan saja yang pekerjaan infrastrukturnya jadi sampai 2024. Saya tidak akan mengorbankan warga saya yang miskin untuk menyelesaikan untuk infrastruktur. Infrastruktur itu kan pembangunan setiap manusia, pembangunan setiap kota itu punya prioritas, Mbak. Prioritas mana yang dimunculkan? Ketika fisik, maka saya punya prioritas sampai 2026. Tapi ketika kemiskinan, sekolah, maka saya punya prioritas yang harus diselesaikan saat itu juga. Sehingga yang ini tetap akan selesai, tapi sesuai dengan prioritas kita di tahun 2026. Ada yang kalau nggak tahu, loh ini loh jabatannya semari tapi kok kurang dadi. Ya karena 3 tahun, saja ini kan 5 tahun. Ya ini warga saya mohon maaf, bisa lihat timeline itu di dalam 5 tahun. Tapi tadi sekali lagi, kalau saya ingin cari popularitas, ini saya tarik 2024, tapi saya mengorbankan warga miskin, mengorbankan anak tidak sekolah. Naudzubillah min dzalik, karena pertanggungjawaban saya sama Gusti Allah jauh lebih penting daripada kepentingan dunia. Karena saya itu bilang sama Pak Armuji, ya tetap 2026 seperti prioritas kita. Dan seperti wali kota sebelumnya, Bu Risma, Pak Bambang Deha juga punya skala prioritas. Kalau ada yang tanya, loh Pak kok bisa 700 titik zamannya Bu Risma gak mari? Ya karena Bu Risma juga punya skala prioritas. Bagaimana menaikkan indeks pembangunan manusia, bagaimana menaikkan kemiskinan itu harus turun. Nah ini sama seperti kita, seperti saya. Sehingga pemimpin-pemimpin itu harus bisa punya skala prioritas untuk menyelesaikan mana yang lebih penting. Karena tadi lah Mbak, ketika saya bicara terkait kemanusiaan, maka stunting kita bisa turunnya drastis. Kemiskinan turun drastis, itu lebih penting. Tapi infrastruktur juga penting, tapi ada batas waktunya sampai 2026. Berbicara soal skala prioritas nih Pak, kan langkah politik Pak Eri dan juga Pak Armuji sudah mendaftar dalam baca wali dan baca wawali untuk kontestasi Pilkada 2024. Tercatat sudah ada beberapa partai politik juga dukung. Ya. Prioritasnya untuk
warga Surabaya seperti apa? Saya begini, ketika saya menjabat wali kota Surabaya, DPRD ini sangat luar biasa. Bagaimana, kalau saya bilang pemerintah daerah, itu adalah pemerintah kota dan DPRD. Kalau kita lihat pemerintah kota berjalan sendiri tanpa ada DPRD, maka tidak mungkin stunting turun drastis. Ini adalah kolaborasi yang kuat. Karena itulah saya berharap ketika ada konsentrasi politik atau pilkada ini, maka kita bisa bersatu, berjuang bersama untuk kepentingan umat. Jangan sampailah ini bisa memecah belah, menyatu, persaudaraan. Karena buat saya, pilkada ini adalah kepentingan dunia yang sesaat. Tetapi bagaimana persatuan, bagaimana keguyupan, kegotong royongan, jangan terpecah-pecah karena hal ini. Sehingga itulah saya sampai daftar ke semua partai. Karena ayo mengajak, kalau yang sudah baik ini, ayo kita jadikan satu. Sehingga kita punya visi, misi yang sama di 5 tahun ke depan. Kita harus punya target, kemiskinan menjadi berapa? Jadi 0, atau jadi 1, atau jadi 2, stunting jadi berapa? Itulah. Dan saya lihat partai-partai di Surabaya ini sangat luar biasa, konsen ke sana di DPRD. Dan yang kedua, DPRD ini adalah ini Mbak, wajah baru 50%-nya. Sehingga saya berharap dengan wajah baru itu kita tetap konsisten untuk kepentingan umat. Sehingga saya merangkul semuanya, ayo untuk kepentingan umat kita bersatu membangun Surabaya. Bukan persaingan yang kita wujudkan, bukan rebutan jabatan yang kita wujudkan, tapi kita melihat ini loh, Surabaya bersatu. Dan konsentrasi itu adalah kepentingan dunia yang biasa. Dan buktinya apa kita bisa bersatu untuk kepentingan umat? Buktinya tahun 2021 setelah saya dilantik sampai 2024, ketika kita bersatu, kemiskinan turun, stunting turun. Buat saya itu jauh lebih penting daripada pilkada. Gitu, Pak. Oke, terakhir Pak, harapan untuk warga Surabaya seperti apa? Warga Surabaya, saya berharap kita bisa menjadikan kota Surabaya ini kota yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Apa ininya? Maka kita membentuk keguyupan, gotong royong, persatuan, saya harapkan itu menjadi kekuatan kita. Maka tidak ada yang lebih baik di antara kita. Kota Surabaya tidak wali kotanya yang baik, tidak DPRD-nya yang baik. Tapi kekuatan Surabaya adalah di warga kota Surabaya. Jadi saya berharap warga kota Surabaya jangan terpecah-pecah. Warga Surabaya tetap guyup, tetap gotong royong, sehingga kita buktikan di kampung Madani, maka disitulah kekuatan warga Surabaya. Kalau dalam satu kampung itu ada yang miskin, maka yang mampu membantu yang miskin tadi untuk sekolahnya, untuk kemiskinannya, untuk berikan beras. Tapi kalau ada warga yang mampu, di kampungnya tidak ada yang miskin, maka warga yang mampu tadi tetap memberikan donasinya, diberikan kepada kampung sebelahnya yang ada miskinnya. Karena buat saya itu jauh lebih penting daripada yang kita pembangunan yang tidak pas. Karena pembangunan akhlak yang didasari akidah agama yang kuat, itulah ciri khas orang Surabaya. Maka pertahankan itu. Kalau kita tidak bisa mempertahankan itu, maka kita tidak merdeka. Kenapa saya belum katakan belum merdeka? Selama ada kemiskinan, ada stunting, maka Surabaya belum merdeka. Butuh rasa persatuan yang hebat. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya, terutama soal kota Surabaya, kemudian juga soal hari ulang tahun Surabaya yang ke-731 ya. Ini merupakan inovasi pelayanan terbaik untuk masyarakat. Sehingga percepatan pembangunan kota Surabaya juga mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Ayo Rek, kita bareng-bareng ya, ramaikan HUT Kota Surabaya ke-731 dan kita rawat Kota Surabaya yang kita cintai ini ya. Oke, sekian dari kami. Saya Virgianti Kusuma beserta kru yang bertugas pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di Sapa Jatim episode selanjutnya.